Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita bertemu lagi dalam uh, materi yang kedua, yaitu asesmen diagnostik. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Apabila Bapak Ibu guru tidak menyayangi di saya mungkin bisa jadi materi yang saya berikan tidak bisa diterima oleh Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya Bapak Ibu guru untuk memberikan sedikit pengetahuan yang saya dapat berbagi di sini. Baik Bapak Ibu guru hebat, yang materi kita pada hari ini adalah asesmen diagnostik. Nah Bapak Ibu guru, boleh saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengetahui kebutuhan peserta Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama yang kita lakukan adalah mengasesmen. Ya benar, kita harus mengasesmen setiap pembelajaran yang akan kita lakukan sebelum memulainya. Jadi asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajar yang paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Jadi Bapak Ibu guru, kita sudah melakukannya sebenarnya di kurikulum 2013. Di sini kita mengetahui bagaimana kompetensi awal mereka sebelum kita merancang dari sebuah pembelajaran RPP tersebut. Kita tahu dulu seperti apa dia, gaya belajar yang seperti apa kebutuhan siswa ini, bagaimana kita harus memetakannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila ada siswa yang asesmennya itu kurang, maka kita harus memberikan pendampingan secara afirmatif. Di sini dengan kategori bahwa kita harus terus menuntun mereka untuk menerangkan atau menebalkan garis-garis samar yang telah mereka bawa Bapak Ibu guru. Baik, macam-macam. Nah, di sini Bapak Ibu guru, macam-macam asesmen diagnostik. Jadi asesmen itu ada asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Jadi asesmen kognitif atau asesmen non kognitif. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, asesmen diagnostik non kognitif. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, gaya belajar, karakteristik serta minat siswa. Jadi Bapak Ibu guru, yang kita gali di sini adalah kesejahteraan psikologi siswa tersebut, emosinya, apakah mereka senang belajar di rumah, bagaimana perasaannya setelah belajar di sekolah bersama kita, lalu kondisi keluarganya, bagaimana pergaulan keluarga siswa tersebut, bagaimana siswa itu diperlakukan di dalam keluarganya. Harus kita mengasesmennya sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir adalah gaya belajar. Gaya belajarnya, bagaimanakah gaya belajar siswa tersebut? Apakah dia kinestetik ataupun yang lain sebagainya, sehingga kita akan menyesuaikan tahap gaya belajarnya tersebut dengan model-model yang akan kita gunakan, sehingga apa yang kita berikan itu bisa diterima oleh siswa kita. Yang berikutnya adalah karakter. Hal yang paling penting, karakter siswa tersebut. Bagaimanakah karakternya? Minatnya seperti apa? Apakah dia berminat dalam mengedit video? Apakah dia minat dalam menggunakan desain grafis? Apakah dia minat dalam membuat karya tulis ilmiah? Dan itu harus kita ketahui Bapak Ibu guru. Sehingga gaya belajarnya, karakternya, serta minat tersebut menjadi titik tumpu utama dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah Bapak Ibu guru hebat, tahapan melaksanakan asesmen itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga itu tindak lanjut. Jadi kita persiapan terlebih dahulu. Tahapan-tahapan persiapan, bagaimana mempersiapkannya? Apakah kita buat daftar-daftar pertanyaan untuk mengetahui hasil asesmennya, atau kita datang ke rumahnya, atau kita bisa melakukan pendekatan personal, berbicara dari hati ke hati. Lalu pelaksanaannya, bagaimana kita melakukan pelaksanaannya? Bisa kita bagikan seperti yang saya bilang tadi, bisa juga kita bagikan dalam bentuk Google Form ataupun sebagainya.
Yang terakhir itu harus ada tindak lanjut Bapak Ibu. Setiap kita melakukan sebuah perbuatan itu harus ada tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut apa yang harus kita lakukan? Seperti apa Bapak Ibu guru? Rencana yang harus kita lakukan untuk hasil dari asesmen tersebut. Nah, lanjut Bapak Ibu guru. Asesmen diagnostik yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Untuk tujuannya mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin, yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Jadi Bapak Ibu guru, biasanya saya sebelum memulai pembelajaran di kelas itu bertanya dulu kepada siswa saya. Apakah kalian tahu, misalkan hari ini pembelajaran kita dengan materi perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai saya akan mengasesmen secara kognitif terlebih dahulu kemampuan dari siswa-siswa saya. Saya akan bertanya, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha, apakah kalian mengetahui apa itu perkembangbiakan? Nah, ketika sudah mulai mereka menjawab, ada beberapa siswa yang menjawab, saya akan mengkategorikannya sendiri Bapak Ibu guru. Oh, berarti asesmen awal anak ini dia sudah paham. Formatifnya dia benar-benar memahami apa itu perkembangbiakan. Nah, untuk gaya belajarnya saya akan sandingkan dengan teman-teman yang memang belum bisa memahami Bapak Ibu guru, yang bisa memahami terlebih dahulu, sehingga pembelajaran tersebut menjadi kompleks di kelas. Ya, baik Bapak Ibu guru. Sama seperti tahapan non-kognitif, begitu juga dengan kognitif. Ada tahapan persiapan, pelaksana, diagnosis, dan tindak lanjut. Tujuan pelaksanaan asesmen untuk siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Berikut ini perbedaan antara tujuan asesmen diagnostik dan non-kognitif Bapak Ibu ya. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif: mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Jadi kita mengetahui apakah dia sedang tidak bahagia, apakah sedang dia tidak bahagia, sehingga kita bisa menyesuaikannya. Yang paling utama Bapak Ibu, buatlah siswa-siswa kita bahagia terlebih dahulu. Karena kata kunci dalam pembelajaran adalah bahagia. Ketika siswa-siswa sudah melaksanakan kebahagiaan, mereka merasakan bahagia, nyaman, apapun yang Bapak Ibu guru berikan, seberat apapun materi yang Bapak Ibu guru berikan, maka siswa-siswa tersebut bisa menerimanya, bisa melaksanakannya. Yang kedua Bapak Ibu guru, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang dilakukan siswa-siswa kita di dalam rumah. Apakah dia sudah belajar, apakah dia sudah dibantu orang tuanya dalam proses pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu guru. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Jadi kita tahu apakah keluarga siswa itu broken home ataupun lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Jadi kita bisa tahu siswa ini bergaul dalam kategori yang siswa-siswa yang lebih pintar. Oh, siswa ini di rumahnya mereka bergaul dengan siswa-siswa yang taraf perkembangannya rendah, seperti itu Bapak Ibu guru. Lalu yang berikutnya adalah mengetahui gaya belajar. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kuncinya kita tahu gaya belajar anak kita. Kita tahu karakternya siswa kita tahu minatnya siswa kita seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran kita kelak sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Misalnya anaknya Ibu, contohnya di kelas saya Bapak Ibu guru, ada anak siswa yang suka sekali Bapak Ibu guru, setiap saya memberikan tugas dia selalu mencoret-coret atau membuat gambar-gambar kecil. Dari situ saya bisa mengetahui bahwa siswa saya ini menyukai pembelajaran dengan model menggambar. Jadi saya bisa membebaskan Bapak Ibu guru, silahkan nanti begitu pembelajaran saya akan menggunakan metode yang sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajar siswa saya. Nah, tujuan asesmen yang kedua yaitu kognitif, asesmen kognitif, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, sampai di mana siswa tersebut mencapai, sampai di mana Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa tahu sampai di mana dia mencapai tahap tahap dari kompetensi yang akan kita berikan. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana rata-ratanya di kelas itu, mampu atau tidak dalam memahami KPK. Sejauh mana siswa-siswa kita memahami tentang KPK dan EPB. Yang terakhir, memberikan kelas remedial atau
pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi Bapak Ibu guru, kita tidak bisa meninggalkan siswa yang tidak bisa tersebut. Kita berikan secara bimbingan afirmatif. Bagaimana sehingga dia bisa baik Bapak Ibu guru hebat. Yang paling penting Bapak Ibu guru, pada saat kita mengasesmen non kognitif, kita harus menekankan bahwa siswa harus menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur dan bukan bagian dalam sebuah penilaian, sehingga siswa benar-benar kita lakukan penilaian asesmen itu real, nyata di lapangan, sehingga tidak akan ada jadi kesalahan-kesalahan yang membuat mereka takut kalau nanti nggak dapat nilai, jawabnya jelek atau seperti apa Bapak Ibu guru. Nah, diagnostik, asesmen diagnostik kognitif juga pun seperti itu. Cukup kita saja yang mengetahui. Kita tidak bisa mengkategorikan atau membuat asesmen tersebut menjadi bernilai menurut mereka. Biarkan mereka mengetahui bahwa itu hanya sebagai kondisi awal peserta didik, sehingga mereka akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Bapak Ibu guru, apabila nanti ada yang tidak sesuai dengan real lapangan, maka yang harus kita lakukan adalah tetap menggandeng orang tua, berpegangan tangan dengan orang tua. Karena dengan kita berpegangan tangan dengan orang tua, dengan kita saling berpegang tangan dengan orang tua, maka pembelajaran tersebut di kelas akan terlaksana dengan baik. Seluruh stakeholder, seluruh pemangku kebijakan dalam sebuah pendidikan, komunitas pendidikan, atau ekosistem dalam sebuah pendidikan harus saling berpegangan tangan, harus saling bersatu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid kita. Begitu ya Bapak Ibu guru hebat. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di modul berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Selalu sehat Bapak Ibu guru. Selalu didiklah anak sesuai dengan hati kita Bapak Ibu guru. Didiklah anak-anak sesuai dengan hati. Didiklah anak-anak seperti anak kita sendiri, seperti anak kandung kita sendiri. Kita sebagai ibu dan bapak buat mereka. Berikan tempat ternyaman sehingga mereka menjadi bahagia Bapak Ibu guru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.